Dengar Pak, mantap. Mantap ya, nggak mantul ya? Ya Pak. Oke, siap ya, makasih semuanya. Oke, kita mulai ya, siap ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya hadir di dalam proses pembelajaran biologi hari ini ya. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat walafiat meskipun masih dalam suasana pandemi ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjaga kesehatan, tetap bisa menjaga kesehatan, jangan sampai tertular ya sampai sakit COVID-19. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pembuatan kladogram ya dengan software NTSys ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mungkin bisa ketua kelas Atta untuk memimpin teman-teman kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, ini kita tadi udah berdoa, kita coba cek ya teman-teman. Gimana Atta? Apakah ada semua? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ada semua ya. Kemarin sempat Raina sakit ya, tapi udah masuk lagi ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat pula. Oke, hari ini kita tadi yang sudah Pak Hadi sempat singgung, kita akan belajar tentang pembuatan kladogram dengan software NTSys ya. Mungkin teman-teman ada yang mungkin belum tahu nih apa sih kladogram itu dan apa itu software NTSys gitu ya. Nah, sebenarnya dalam prosesnya nanti sangat mudah sekali karena memang kita akan menggunakan bantuan dari teknologi ya berupa program NTSys tersebut. Nah, tetapi sebelum kita belajar juga Pak Hadi akan kemukakan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang penggunaan software NTSys ini ya yang nantinya kalian mampu melakukan proses pengelompokan ya makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang kalian amati nanti yaitu tentang bunga ya berdasarkan tadi persamaan dan perbedaan yang nantinya akan dibuat kladogram, tapi kladogramnya tidak dibuat secara manual tapi dengan bantuan komputer ya yaitu melalui program aplikasi dari NTSys tersebut. Nah, sebelum kita mulai praktikum kita untuk pembuatan kladogram ini Pak ditanyain dulu semuanya sudah ini ya, sudah siap bunga-bunganya ya, sudah dibawa semua ya? Sudah Pak. Sudah ya, sudah Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, semua sudah siap ya. Jadi dan softwarenya sudah diunduh kemarin yang sudah Pak berikan linknya? Iya udah di-download. Sudah download ya dan diinstal ya? Diunduh dan diinstal di laptop Pak. Nah, itu yang disebut dengan pengertian dari klasifikasi. Terus apa sih prinsipnya? Prinsip-prinsip dari klasifikasi itu ada yang bisa bantu jawab? Prinsip dari klasifikasi. Saya menjawab, Pak. Silakan, Atta. Jadi prinsip mendasar klasifikasi adalah adanya perbedaan dan persamaan setiap makhluk hidup. Selain itu manfaat makhluk hidup tersebut juga berpengaruh. Begitu pula dengan ciri morfologi anatomi dan biokimianya. Ciri morfologi adalah ciri yang nampak dari luar, misalnya morfologi bulu pada kucing. Sedangkan ciri anatomi adalah struktur tampak dalam, contohnya adalah anatomi jantung. Oke, betul sekali ya. Bagus jawabannya. Memang prinsip dasar dari klasifikasi itu adalah melihat adanya perbedaan dan persamaan dari bentuk-bentuk suatu makhluk hidup ya, bisa berupa morfologi. Morfologi itu luar ya, dan fisiologi itu dalam ya. Atau tujuannya ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Iya, saya Pak Samara. Silakan Samara. Tujuannya itu adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki dari hewan-hewan tersebut. Oke, salah satunya itu ya. Jadi persamaan ciri-cirinya. Mungkin ada yang lain? Tujuannya buat apa sih klasifikasi itu? Saya Pak. Silakan. Diajeng. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup
untuk membedakannya dengan makhluk hidup yang lainnya. Oke, betul sekali ya. Yang pertama tadi dijawab oleh Samara, mengelompokkan makhluk hidup. Yang kedua adalah mendeskripsikan, menggambarkan ciri-ciri. Mungkin ada yang lain, yang ketiga mungkin? Aku, Pak. Silakan, Tiara. Tujuannya untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Oke, untuk mengetahui hubungannya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini ya. Jadi mengetahui hubungan daripada kekerabatan suatu makhluk hidup. Mungkin ada yang lain, mungkin satu lagi bentuk kladogram ini. Jadi nantinya kalian dalam proses pembelajaran ini adalah menyusun dari kladogram ya, bentuknya akan garis-garis penghubung ya. Untuk bertujuan membantu dalam menganalisis suatu hubungan kerabatan. Nah, bentuk kerabatan itu antar bunga yang kalian sudah siapkan tadi nih, ya. Yang kedua adalah nanti kalian akan tahu ya dengan baik ya, atau juga menguasai dengan baik ya penjelasan daripada materi kladogram ya, atau yang disebut dengan pohon filogeni ya. Serta dapat menjelaskan hubungan kekerabatan tumbuhan yang sudah kalian akan amati hari ini. Nah, sebenarnya Pak, apa sih kegunaan dari kladogram itu sendiri selain bunga ini? Nah, sebenarnya banyak sekali bentuk kladogram ini ya. Mungkin juga yang terakhir itu bisa penggunaannya adalah secara genetika ya. Nanti diskusinya antar kelompok dulu. Ya, setelah kamu tentuin karakteristiknya, kamu isi semua ya. Jadi Bapak ulangi, isi karakteristiknya hanya angka 0 dan 1. Nah, 0 itu artinya tidak ada ya, dan angka 1 itu artinya ada. Jadi kamu hanya isi 0 dan 1 saja semuanya ya. Nah, nanti setelah selesai ya, kamu buat kladogramnya, terus kamu bikin presentasinya, PowerPoint-nya. PowerPoint-nya nggak usah banyak-banyak, cukup 5-7 slide saja yang menggambarkan tentang kladogram dari karakteristik yang kamu amati sama kelompok kamu ya. Setelah itu ya diskusi ya, kita akan diskusi kelompok dan mempresentasikannya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya. Oke, kalau udah siap semuanya ya, jadi semua udah siap ya dengan bahan dan alatnya, laptopnya udah siap dan sudah diinstal. Pak Hadi akan mengirim kamu masing-masing kelompok ke breakout room-nya ya. Oke, nah nanti Ya, kita sepakatin dulu ya, teman-teman. Bunga 1 itu siapa, bunga 2 itu siapa, bunga 3 itu siapa, dan seterusnya. Lalu setelah itu kita baru amati karakteristiknya, satu bunga dulu sampai selesai, baru pindah ke bunga lainnya ya. Begitu ya, teman-teman, setuju? Ya baik, setuju. Pak, ini bunganya 5 kan? 5 ya? Iya, 5 betul. Sebentar. Oke, jadi bunga 1 itu mawar ya, terus bunga 2 itu sedap malam, bunga 3 itu kenanga, bunga 4 itu bunga krisan, dan terakhir bunga 5 itu bougainville. Oke? Oke. Baiklah. Berarti sekarang kita mulai dari yang pertama ya, bunga mawar dulu. Siap. Nah, dari karakteristiknya yang nomor 1, tanaman dengan spora. Ada nggak teman-teman spora pada mawar? Tidak ada. Tidak ada, berarti diisi yang kanal ya. Siapa nih yang ngetik di Excel? Ya. Alisa, tolong ketik di Excel ya. Oke. Terus lanjut ke karakteristik kedua, struktur berupa strobilus. Ada nggak teman-teman strobilusnya? Strobilus biasanya ada di tanaman gimnosperma ya, sedangkan mawar tanaman amniosperma. Berarti nggak ada ya? Berarti ketik angka 0 ya, Lisa aja ya. Lanjutkan ke pembuatan kladogram sesuai arahan cara kerja yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi. Oke? Nah, kayaknya enakan bikinnya masing-masing, jadi kalau ada yang error atau gimana, jadi ada backup-annya. Setuju nggak nih?
Ta, ini gue udah nih. Udah, yang lain gimana? Iya, udah juga nih. Saya juga lumayan ini sih. Bisa-bisa. Dijadiin satunya gimana? Sebentar. Lewat grup aja mau gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kami sebagai kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Atta, Diajeng, Nozomu, Alisa Zikria, dan Reina, ingin mempresentasikan mengenai kladogram kami tentang bunga mawar, bunga sedap malam, bunga krisan, bunga kenanga, dan bunga bougainville. Langsung saja kita mulai. Ini tujuan pembelajarannya dapat dibaca dulu secara singkat. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Pengertian kladogram. Kladogram atau kladistik dendrogram adalah pohon evolusi yang dibuat untuk membantu menganalisis hubungan kekerabatan pada makhluk hidup. Metode kladistik menggunakan nenek moyang sebagai kriteria utama untuk mengklasifikasikan organisme. Dengan menggunakan metodologi ini, ahli biologi mencoba menempatkan spesies ke dalam kelompok yang disebut clade, yang masing-masing mencakup spesies nenek moyang dan semua keturunannya. Prosedur kerja. Alat dan bahan yang digunakan adalah laptop, software NTSYS, bunga mawar, sedap malam, kenanga, krisan, dan bougainville. Lalu penggaris dan alat tulis. NTSYS menggunakan 4 konsep dasar, yaitu memasukkan dan menyimpan data pada NtDX tables, lalu membuat similaritas atau dissimilaritas interval data untuk membuat matriks, membuat analisis atau klaster atau kelompok dengan SAHN, dan membuat kladogram. Hasil. Kladogram kekerabatan beberapa bunga hasil pengamatan berdasarkan kombinasi variabel karakter umum dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu terdapat sampel 1 dan sampel 5, yaitu bunga mawar dan bunga bougainville. Untuk kelompok kedua itu terdapat sampel ketiga, yaitu adalah bunga kenanga, dan yang terakhir kelompok 3 terdapat sampel 2 dan sampel 4, yang berarti bunga sedap malam dan bunga krisan. Akan menggunakan program NTSYS 2.01 terhadap 35 karakter Mokanga, Krisan, dan Bougainville menunjukkan rentang nilai kemiripan berkisar antara 0,90 dan 1,0 dalam membentuk 3 kelompok utama, tetapi tidak mengelompok berdasarkan daerah asal. Kelompok filogenetik membentuk kelompok, yaitu monofiletik, mengandung leluhur dan semua keturunannya, yaitu sampel 1, yaitu bunga mawar, sampel 5, yaitu bunga bougainville, dan terakhir sampel 3, yaitu bunga kenanga. Pembahasan. Kelompok parafiletik yaitu berisi leluhur, tetapi hanya beberapa keturunannya, yaitu sampel 5, yaitu bougainville, dan sampel 3, yaitu bunga kenanga. Kelompok polifiletik ini berisi segala macam organisme tanpa nenek moyang yang sama baru-baru ini, yaitu sampel 2, yaitu bunga, yaitu sampel 5, yaitu bunga krisan. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada tanggapan ya, udah bagus sekali mendapatkan nilai kladogram ya, dan membuat kladogram dengan pembuatan kladogram dengan dengan menggunakan program NTSYS ya.
Oke, mudah-mudahan itu menjadi bekal ilmu kalian ya. Oke, sebelum Pak Hadi tutup, mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin ada beberapa teman yang bisa membuat kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini. Silakan, ada yang ingin membuat kesimpulan? Silakan. Ya, saya Pak Samara. Silakan Simara. Jadi untuk hari ini yang kita bahas klasifikasi makhluk hidup itu mempunyai banyak sekali tujuan, seperti mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Nah, lalu kan hari ini kita membahas tentang kladogram dari beberapa bunga kan. Ada bunga mawar, bunga daisy, bunga krisan, sedap malam, dan yang lainnya. Dan setiap bunga itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, seperti bunga anyelir yang menyerupai rumput atau bunga kembang sepatu yang tidak menyerupai rumput. Lalu ada juga dari mereka yang memiliki kesamaan, seperti bunga daisy yang memiliki trikoma atau duri. Lalu ada juga bunga anggrek yang juga tidak mempunyai duri. Jadi setiap bunga itu memiliki karakteristik mereka masing-masing. Oke, bagus sekali kesimpulannya, bagus ya, sudah betul sekali. Mungkin satu lagi, mungkin kesimpulan yang lainnya? Ada yang ingin disampaikan? Saya Pak. Silakan jadi. Ya. Mungkin tujuannya kan Bapak kan mengajarkan kita mengenai kladogram. Jadi kladogram ini salah satu juga untuk menentuin persamaan setiap bunga, namun bedanya ini bukan dari nenek moyangnya Pak, tapi kita menggunakan melalui karakteristik ya Pak yang kita lihat. Oke, betul sekali ya. Oke, itulah proses pembelajaran kita. Mudah-mudahan sih bisa kalian pakai juga nih di kehidupan lainnya, misalnya di rumah punya tanaman atau punya taman gitu ya, bisa kamu cek-cek lagi tanamannya, atau mungkin yang tadi Bapak bilang menggunakan morfologi genetika ya. Jadi tingkatannya lebih lanjut lagi. Mungkin pengen nyari hubungan kekerabatan antar kampung kamu misalnya, atau RT misalnya, itu kan bisa kamu lihat tuh dari cuping ya, dari bentuk begini aja nih, tangan begini aja kok bisa dilihat nih. Ini jari jempol kamu ada di atas, kanan kamu ada di atas atau di kiri, itu juga beda tuh. Orang ada yang nyaman jempolnya ada di sebelah atas misalnya, ada yang nyaman yang jempol kirinya di sebelah kiri. Nah, itu juga bisa digunakan. Jadi bentuk program ini bisa kamu gunakan untuk studi kasus yang lainnya. Nah, itu ya. Nah, untuk agenda yang lainnya, jadi setelah kamu udah pembuatan kladogram ini, nanti di pertemuan selanjutnya ya, kamu buat produk carta ya, digital saja, nggak usah dicetak ya, dari pembuatan kladogram ini, terus kamu sampaikan kayak saat tadi ya, seperti presentasi tapi bentuknya carta satu lembar saja secara digital, mungkin bisa ukuran A4 atau yang lainnya ya. Kamu kumpulkan di pertemuan kita berikutnya di LMS Psikologi di folder klasifikasi ya. Bapak tunggu tugasnya sampai minggu depan ya di pertemuan berikutnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lain ya, mudah-mudahan kalian sudah paham tentang bentuk pembuatan kladogram ini ya. Sebelum Bapak akhiri, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Pembelajaran kita selesai ya, sudah berjalan dengan baik ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.